Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, senang sekali kita masih di Islam Itu Indah. Dan senang banget nih banyak jamaah yang baru bergabung dan nonton Islam Itu Indah. Tema kita pagi hari ini adalah mahkota indah para muslimah. Mahkota indah para muslimah salah satunya adalah nih ya, berbaktinya istri kepada suami. Termasuk mungkin meminta izin kepada suami ketika mau melakukan bepergian. Tadi sebelumnya aku sempat tanya sama Ustadz Syam, kalau misalnya si istri mau pergi ke rumah orang tua, dia izin sama suami, suaminya nggak ngasih gitu kan. Terus ya benar sih harus tahu alasannya apa. Cuma kalau ada, kadang kan ada yang suami yang bilang gini, udah pokoknya nggak boleh gitu. Padahal si istri mau nengokin orang tuanya gitu. Mungkin alasannya belum jelas gitu apa ngelarangnya kali ya, tapi aku mohon penjelasannya Ustadz Syam. Baik, tabik guruku Ustadz Maulana, Mas Soni, Ustadz Syifa, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Maka bukan hanya perintah untuk menempatkan wanita di dalam rumah untuk berdiam-diam di rumah, bukan keluar mulu gitu ya. Alhamdulillah ada berkahnya juga ya, mall ditutup segala macam ya, akhirnya nggak nge-mall. Tahu-tahu mallnya masuk rumah sekarang hanya lewat handphone ya, kita nggak ke mall tapi paket datang terus. Datang terus. Subhanallah. Wa qarna fi buyutikunna. Tapi ada lanjutannya, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan bersolek seperti solekannya ya tabarrujnya orang-orang jahiliyah. Artinya kalau keluar rumah itu fitnah aja terus. Fitnah itu bukan fitnah ya, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Fitnah artinya menimbulkan ujian terus ya. Menimbulkan ujian, menimbulkan sesuatu yang berbahaya bagi diri, berbahaya bagi keluarga, berbahaya bagi kehormatan suami. Misal keluar kelihatan auratnya, tidak menjaga kehormatan. Misal keluar yang namanya akhirnya ada kemaksiatan yang dilakukan, bergibah misalnya. Atau keluar misalnya dengan sesuatu yang buruk, maka itu adalah termasuk daripada tabarruj atau memamerkan sesuatu yang mestinya menjadi hak seorang suami. Sekarang pertanyaannya, bagaimana jikalau keluarnya ini adalah mengunjungi orang tua? Ya. Atau bagaimana kalau keluarnya ini adalah bertemu dengan sanak saudara? Jikalau itu pun bertemu dengan orang tua, kalau tidak mendapatkan izin suami, tetap tidak boleh keluar rumah seorang istri. Gampangnya surga bagi istri. Mari kita lihat sisi positifnya. Gampangnya surga bagi istri. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, jaga kehormatan, taati suami, silahkan pilih pintu surga mana yang diinginkannya. Silahkan pilih. Subhanallah. Mungkin kadangkala dalam praktiknya akan terjadi ada sesuatu yang berat. Misal ini orang tua Ustadz mau dikunjungi. Iya tapi ngunjunginya 3 hari sekali. Kasihan juga suaminya. 3 hari pergi lagi, 3 hari pergi lagi, 3 hari pergi lagi. Padahal ada kewajibannya yang ada di dalam rumah. Mungkin sang suami tidak mengizinkannya karena mungkin sang istri rajin mengunjungi orang tuanya tapi tidak pernah menyapa mertuanya. Tidak pernah menyapa mertuanya. Bagaimana sang suami tidak dongkol, tidak mengizinkan istrinya bertemu dengan orang tuanya. Sedangkan sang suami punya orang tua sendiri tidak pernah disapa oleh istrinya. Maka subhanallah, mari introspeksi dulu. Wahai para istri, tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, kita sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kalau ingin diizinkan lebih dekat dengan orang tua, maka cobalah untuk dekat dengan orang tua suami. Subhanallah. Maka sang suami akan melihat, ya Allah, dia menghargai orang tuaku. Saya harus menghargai orang tuanya. Ini kebalik, orang tuanya aja terus. Orang tua, sang suami tidak pernah diperhatikan. Maka jangan sampai terjadi yang demikian. Yang kedua, jangan menjadikan bertemu dengan orang tua pulang-pulang ada aturan baru. Tiba-tiba udah dikasih tahu sama suami, nanti ini ya begini ya aturannya nggak boleh orang keluar rumah pakai misalnya jilbab di atas dada. Tahu-tahu pulang dari rumah mertua jilbabnya di atas dada. Kenapa? Kata mama boleh, kata papa boleh. Subhanallah. Padahal udah diajari sama suaminya. Tapi karena dia pulang ke rumah orang tuanya, balik-balik dengerin kata mama papa lagi. Subhanallah. Solusinya apa nih kalau kayak gitu nih? Solusinya adalah semua adalah yang namanya muasyarah bil ma'ruf. Bisa dengan yang namanya berbicara kembali. Mari apa sih sebenarnya tadi introspeksi. Apa sebenarnya penyebabnya sehingga tidak diizinkan. Yang kedua, jikalau memang penyebabnya sudah ketahuan, ayo kita ubah penyebab tersebut.
jadi harus tahu masalahnya apa sehingga tidak diizinkan. Kalaupun tidak ada masalah dan suami yang melakukan tersebut, berarti sang suami zalim terhadap istrinya. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustaz Syam Sama-sama, untuk Mas Sani. penjelasannya. Karena kita sama-sama tahu ya jamaah yang ada di rumah dan kita juga sudah belajar kalau berbakti kepada orang tua kan termasuk mahkota indah para muslim ya. Dan biasanya berbaktinya anak dan anak perempuan sama laki-laki kan cara berbaktinya kepada orang tua pasti beda-beda ya. Nah, pagi hari ini kan kita belajar mengenai wanita. Aku mau nanya sama Ustadz Maulana, cara berbaktinya wanita, karena kita sedang belajar mengenai ini, cara berbakti wanita kepada orang tua itu seperti apa? Dan apa yang menyebabkan berbakti kepada orang tua itu bisa menjadi mahkota bagi wanita? Ya. Silakan, Langsung saya jawab ya. Silakan Ustadz. Ustaz Zipa, Ustaz Sam. Mohon izin kepada semuanya. Sosok wanita itu adalah gambaran rumah tangga. Jadi kalau mau lihat rumah tangganya Mas Soni, lihat Mbak Pairus. Kalau mau lihat rumah tangganya Ustaz Sam, lihat Jihan. Kalau mau lihat rumah tangganya Ustaz Ashari, lihat Ustaz Asifa. Kalau mau lihat rumah tangganya saya, Lihat. lihat istri saya. Tapi udah meninggal. Masya Allah. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa berbakti kepada orang tua dalam hal ini wanita yang berbakti justru menjadi mahkota buat wanita. Karena ketahuilah ada anak yang mengikut. Ada masyarakat yang melihat. Wah, luar biasa ya. Ternyata hebatnya dia. Akan melahirkan anak-anak yang hebat. Karena wanita itu dalam ibu madrasatul ula. Pendidik. Dan ini perlu keteladanan. Maka sosok wanita adalah ini ibu, istri. Ketika dia berbakti kepada orang tua, mertua. Itu maka menjadikan mahkota untuknya yang dilihat oleh siapa? Anak-anaknya. Ibu itu baik banget ya, sayang sama nenek ya, baik banget sama nenek ya. Nah itu. Maka cara berbaktinya gimana? Yang pertama membantu kehidupan orang tua. Orang tua siapa? Yang mana? Ingat, kalau sudah berkeluarga, maka orang tua jadi 4. Bukan kedua orang tua, tapi 4 orang tua. Siapa itu? Orang tua dan mertua. Sekali lagi, orang tua dan mertua. Dan sebaiknya semua diperhatikan. Makanya saya waktu ke Jakarta, terus saya bilang, Umi Nora di Makassar aja sekaligus mengurus semua keluarga yang ada di Makassar, termasuk orang tua saya dan orang tua dia. Dan kalau ada acara di keluarga saya, engkau ya wakili saya, karena saya tidak mungkin akan bisa datang. Itulah gunanya rumah tangga. Sekali lagi, itulah gunanya rumah tangga. Dan yang paling penting, baktinya seorang wanita kepada dalam hal ini istri untuk orang tua, maka dengan cara bersilaturahmi dan komunikasi. Dan baiknya memang diatur. Hari Sabtu saya ke rumah orang tua, hari Ahad saya ke rumah mertua. Dan hari ini bisa nginap juga di sana boleh, jadi tinggal diatur. Tinggal diatur bagaimana silaturahminya, komunikasinya yang paling penting. Silaturahmi sebenarnya menghubungkan tali yang terputus. Justru yang mungkin ada masalah kita datangi. Dia jadi penengah. Ini enaknya kalau jadi penengah. Dan tempat curhat, tempat perbaikan itu bagus. Jadi komunikasi yang bagus. Jadi bisa menjadi juru bicara. Kadangkala kita ini sebagai suami, kadangkala tidak terlalu akrab sama orang tua karena kita sibuk. Maka yang menghubungkan komunikasinya, silaturahminya dalam hal ini istri. Makanya ibu-ibu harus pintar nih. Kan komunikasinya lebih banyak. Kosakatanya lebih banyak. Kata-kata yang keluar tiap hari kan banyak. 20.000 kata-kata yang keluar dalam satu hari. Maka engkaulah wahai wanita dalam hal ini istri yang menghubungkan komunikasi kita dengan keluarga. Masya Allah, itu perempuan hebat banget kalau gitu ya Ustadz. Kalau misalnya ada wanita di luar sana yang belum bisa seperti itu, gampang dong sebenarnya cara untuk melakukannya setelah nonton ini kan. Langsung aja ikutin apa yang Ustadz bilang gitu ya, langsung praktekin dalam kehidupan sehari-harinya aja kan ya. Karena wanita itu harus begini, lebih banyak perbuatan daripada kata-kata, harus melebihi.
Berarti perbuatannya adalah setelah nonton langsung dipraktekin gitu Iya, ya. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Iya, Maulana, iya, Masya iya. Allah. Semoga semakin banyaknya perempuan-perempuan hebat di luar sana ya, Masya Allah, jamaah Anda di rumah. Dan kita bahas mengenai mahkota perempuan pagi hari ini. Dan salah satunya lagi mahkota perempuan adalah aurat ya. Banyak di luar sana, Ustazah Syifa, perempuan yang sudah menutup auratnya, udah banyak sekali. Tapi mungkin juga banyak juga ya, yang udah nutup aurat tapi masih kelihatan juga nih kayak bentuk-bentuk tubuhnya. Atau mungkin nggak tahu, mungkin ya Belum nggak- sempurna ya. belum sempurna ya, atau mungkin belum tahu menutup. caranya Ya. seperti apa gitu ya. Nah jamaah juga pasti pengen tahu kan caranya nih biar istiqomah, biar lebih sempurna, biar bisa belajarnya lebih baik. Itu seperti apa Ustazah Syifa? Ustadz Syam, Ustadz Maulana, izin para guru semua. Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara tentang perempuan, banyak sekali permasalahan yang ada di dalam diri perempuan itu. Termasuk salah satunya adalah mengenai aurat. Aurat perempuan lebih banyak dibanding aurat laki-laki. Aurat laki-laki hanya antara pusar sampai lutut. Perempuan, ulama mazhab fikih berbeda pendapat dengan dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa aurat perempuan itu adalah seluruh tubuhnya. Tidak terkecuali, tidak ada yang boleh terlihat sama sekali. Ini pendapat yang pertama. Mereka mendasarkan pendapat itu kepada surah Al-Ahzab ayat 59. Ya ayuhan nabiyyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihin. Jadi katakan kepada istri-istrimu, katakan kepada anak-anakmu, katakan kepada wanita-wanita mukminah, hendaknya mereka menutupkan aurat mereka, tidak membukanya sedikit pun. Ini perintah bukan hanya untuk para istri Rasul, tapi juga seluruh umat muslim, seluruh para muslimah. Itu yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan para ulama bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuhnya, illal wajh, kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi aurat perempuan yang boleh terlihat wajah dan telapak tangan. Lalu bagaimana kalau ada yang masih belum menutup auratnya dengan sempurna? Pertama, kita tidak boleh merasa paling benar menjudge-nya. Kita katakan mudah-mudahan segera Allah beri kemudahan untuk berhijrah. Mudah-mudahan prosesnya dimudahkan, tidak ada kesulitan. Jadi kita tidak boleh merasa diri ini paling benar terkait aurat. Pertama, aurat itu ada dua. Ada aurat jasmani, ada aurat rohani dalam hati. Aurat jasmani itu adalah dalam tubuh kita yang terlihat harus ditutup dengan hijab, baju, pakaian. Ada aurat dalam hati, yaitu segala penyakit-penyakit hati yang kadang gak kelihatan. Makanya ada doa yang diajarkan Rasulullah, Allahumma stur aurati. Ya Allah, tutuplah kekuranganku, auratku, keburukanku. Mungkin orang melihatnya aku bagus, orang melihatnya aku tampan, orang melihatnya keluargaku indah dan lain sebagainya. Tapi padahal ada keburukan dan aurah yang harus ditutupi. Bahkan ada satu doa yang diajarkan kalau kita belajar dengan seorang guru, seorang alim ulama, kita berdoa kepada Allah, Allahumma stur aibi syaikhi minni. Ya Allah, tutuplah aurat atau tutuplah keburukan guruku dari pandanganku. Jangan sampai ketika aku sudah senang ngaji dengan beliau dan aku tahu beliau punya keburukan, aku tidak mau lagi mengaji atau mengambil berkahnya. Ini salah satu yang diajarkan doanya kepada kita semua. Jadi para perempuan, aurat itu adalah hal yang penting. Mahkota buat kita semua. Kullil mu'minati yakdudna min absarihinna wa yahfadhna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Pertama, tadi Ustadz Syam telah menyampaikan tidak bertabaruj berlebihan. Yang kedua, tutup aurat dengan sempurna, tidak membentuk lekuk tubuh. Ada orang sudah pakai pakaian terbaiknya menutup auratnya tapi tetap ketat. Melihat laki-laki, membuat laki-laki lain itu menjadi terangsang dan naik syahwatnya. Ini tidak diperbenarkan dalam agama. Selanjutnya adalah tidak berlebihan, tidak israf. Pakai minyak wangi, ini satu kampung sampai kecium wanginya. Padahal minyak wangi yang dianjurkan adalah yang menyenangkan hati pasangan halalnya. Maka cara untuk istiqomah adalah kita muhasabah diri, ya Allah saya harus segera menutup aurat saya dengan sempurna.
bisa jadi umur saya tidak lama dan saya tidak diberi kesempatan untuk menutup aurat. Mudah-mudahan Allah mudahkan yang sedang berproses. Insya Amin ya Allah. rabbal alamin, Masya Allah. Berarti untuk menutup aurat supaya kita istiqomah adalah muhasabah diri dulu ya Ustazah Sabar Syifa ya. terus. Masya Allah, terima Bisa kasih. jadi umur kita nggak lama gitu Ah kan. itu dia tuh, biasanya kalau kayak gitu langsung sadar gitu ya. Terima kasih Ustazah Syifa. Tapi ini menarik sekali nih jamaah. Tadi sudah kita bahas mengenai istiqomah dalam menutup aurat. Langsung aja nih, lebih dalam lagi ya kalau tema kita mahkota wanita. Istiqomahnya bagaimana nih? Pasti jamaah pengen tahu kan? Untuk istiqomah dalam menjaga mahkota yang ada pada diri seorang wanita hingga menuju surganya Allah nanti. Untuk itu Ustadz Syah mohon penjelasannya Ustadz. Baik, tabi guruku Ustaz Maulana, Ustaz Syifa, Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-istiqamah khairum min alfi karamah. Istiqamah, konsistensi itu lebih baik dibandingkan 1000 keutamaan atau 1000 karomah. Karomah itu tahu karomah enggak? Apakah Roma? Karomah tuh Kakaknya Roma. bukan, karomah itu kemuliaan. Biasa Kemuliaan. tahu orang ada bisa jalan di atas air lah, Oh. atau dia katanya naik ke Mekah cuma lewat goa lah. Oke, atau kayak apa. seolah-olah punya ilmu Hampir Iya, gitu. serupa tuh. mujizat ya, hampir Iya, serupa hampir mujizat mirip-mirip tapi dengan bukan. mukjizat, tapi bukan nabi gitu, Oh, iya. karomah. Tapi istiqomah ternyata lebih baik daripada 1000 itu. Ya jadi kalau suka terheran-heran lihat orang kok tiba-tiba dia bisa begini, kok tiba-tiba, maka istiqomah itu lebih mulia daripada itu. Subhanallah. Dan istiqomah itu memang berat. Makanya istiqomah itu ada dalam satu riwayat disebutkan ahabbul a'mali ilallahi adwamaha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang konsisten, amal yang istiqomah meskipun sedikit, wa in qalla, meskipun sedikit. Artinya orang yang berusaha menjadi istiqomah itu dimulai dari amal yang sedikit. Maka para wanita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang harus dijaga, benar-benar dijaga supaya Allah menjaga mahkota itu ada dalam diri kita adalah jagalah hak Allah. Jagalah haknya Allah. Ada yang mengatakan, Ustadz saya udah malu untuk ini, saya malu kelihatan aurat saya Ustadz. Saya udah punya rasa malu, saya udah punya mahkota malu. Maka sahabat Nabi pernah ditegur langsung oleh Rasulullah SAW. Karena malunya bukan hanya malu sekedar itu, tapi malu juga di hadapan Allah. Ada kadang kalau keluar rumah pakai hijab, tapi ternyata kata-katanya kasar di dalam rumah. Allah. Ada kadang kalau keluar rumah subhanallah syar'i, kalau dalam rumah ternyata dia merasa lebih hebat daripada bapaknya. Ada yang keluar rumah ternyata luar biasa akhlaknya, mahkotanya luar biasa dijaga, namun di dalam rumah ternyata subhanallah dia menyakiti hati ibunya. Berarti janganlah cuma malu di hadapan manusia, tapi malulah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Malu kita di hadapan Allah, malu meninggalkan kewajiban ya. Kalau di luar subhanallah salat, tapi kalau dalam rumah tidak salat, dia sibuk dengan K-dramanya, dengan K-popnya, dengan apa segala macam yang membuat dia tersibukkan. Maka subhanallah, yang pertama malunya itu mahkotanya dijaga dengan malu, bukan hanya malu kepada manusia tapi juga malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua, pelan-pelan tadi, pelan-pelan amalannya pelan-pelan. Makanya wanita itu gampang masuk surga. Kenapa? Cuma diminta 5 kali sholat dalam sehari. Ustadz ada sholat sunnah rawatib, boleh, tapi jangan menjadikan sholat sunnah rawatib menjadi beban. Akhirnya dia malas sholat. Ada teman baru hijrah, kata teman, perasaan waktu belajar kemarin sholat cuma 5 kali, kok sholatmu banyak sekali? Nah, jangan langsung, wah ini bagus, ini. Jangan langsung membebankan kepada orang lain. Tapi biar dia istiqamah, biar yang wajib-wajib saja dulu. Ya, karena wanita itu sholat 5 waktu, kemudian puasa Ramadan saja, belum nambah Senin Kamis nih, puasa Ramadan saja. Kenapa kita tekankan puasa Ramadan? Karena ternyata banyak yang tidak istiqamah puasa Ramadan. Puasa Ramadannya cuma 24 hari. Kenapa? 6 hari hutangnya nggak dibayar-bayar. Dia punya hutang puasa wanita ini, tapi dia tidak bayar-bayar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti dekat Ramadan baru sibuk cari ustadz. Ustadz katanya udah nggak boleh lagi bayar ya. Udah masuk tanggal segini ya. Udah masuk Sya'ban katanya nggak boleh lagi bayar puasa ya. Ngapain aja 11 bulan? Ngapain aja 11 bulan baru nanya pada hari itu? Maka subhanallah, pelan-pelan dalam beramal insya Allah menjadi istiqomah. Dan pada intinya mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberikan keistiqomahan. Masya Allah, jazakallah khair Ustadz Syam. Terima kasih untuk Iya, penjelasannya. sama-sama. Jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana ya. Setelah ini Islam itu Indah akan menjawab pertanyaan jamaah yang sudah dikirimkan ke media sosial Islam itu Indah. Dan juga nanti kita akan bermuhasabah mengenai tema kita, mahkota indah para muslimah. Kira-kira seperti apa ya? Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Gak lama kok. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.